Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Hari ini kita akan bercerita seputar suka dan dukanya menjadi anak kosnya. Di antara kamu semua, siapa yang pernah merasakan pengalaman menjadi anak kos? Ayo siapa? Pengalaman hidup mandiri yang biasa dijalani oleh mahasiswa ini memang mengandung sejuta makna unik, seru, dan tak terlupakan tentunya. Meski tampak berat, jadi anak kos faktanya tidaklah menyeramkan yang kamu bayangkan gitu ya. Kok bisa sih bertahan hidup sendirian tanpa dampingan orang tua? Justru itu waktunya untuk menempa diri kamu-kamu semua untuk jadi pribadi yang lebih mandiri dan dewasa. Nah, situasi itu mungkin memaksa kamu untuk menjalani dan mengatur segala sesuatunya seorang diri, mulai dari bangun pagi tanpa harus biasanya dibangunkan keseringan oleh mamah ya. Cari makan sendiri tanpa harus dimasak oleh mama ya, biasanya sedikit-sedikit mama itu mama ya, dan bebersih kamar tanpa bantuan orang lain lah tentunya, nggak disiplin saat kamu belajar ya. Setelah kuliah dan jadi anak kos, bisa dikatakan kamu mulai memasuki kehidupan yang sesungguhnya, bisa dikatakan real life ya. Kehidupan sesungguhnya bisa dikatakan kamu bisa menjaga prestasi. Kamu harus pintar-pintar membagi waktu antara belajar dan nongkrong ya, dan juga membagi uang untuk nongkrong tentunya. Kalau kebanyakan main, kamu tentunya tak mau kan nilai IPK kamu anjlok dan jebol tentunya ya, mengecewakan orang tua pastinya yang sudah memberi kepercayaan bagi kamu untuk berkuliah di luar kota. Benar bukan? Kamu juga harus mengelola keuangan dengan bijak. Ya harus bijak lah, kalau misalnya kamu nggak bijak, nantinya kamu nggak bisa jajan, kamu nggak bisa beli pentol, beli es ya. Yang namanya juga anak kosan ya, harus irit dengan keuangan, apalagi dikirimnya kalau uang itu sebulan sekali ya, itu pun hanya cukup untuk beli atau bayar kosan ya. Dan kamu juga harus pintar-pintar mengelola keuangan kamu dengan bijak. Itu tadi yang di awal yang aku bilang ya. Hidup sebagai anak kos juga amat seru ya guys. Yang pertama itu, kalian kalau jadi anak kosan pasti rebut kamar mandi. Siapa yang sering rebutan kamar mandi? Ayo ngaku angkat tangan. Kalau aku seringan rebut kamar mandi sama temen kos ya, kalau misalkan bangun pagi, kalau ada jadwal kuliah paginya. Itu hal yang paling sering diingat dengan teman-teman di kosan ya pada zaman kuliah dulu. Asik sih, asik memang ya rebutan kamar mandi ketika kuliah kalau masuk pagi. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai anak kosan, ada hal-hal yang kalian ingat tentunya mengenai makanan ya, makanan yang sering dimasak atau makanan yang sering dikonsumsi oleh anak kosan, apalagi kalau tanggal tua. Kalau misalkan uang sudah menjerit ya, kalau dompet udah menangis, pasti ada makanan-makanan yang dikonsumsi atau makanan favorit pada waktu tanggal tua. Apa saja sih makanan-makanan yang dikonsumsi
oleh mahasiswa pada saat tanggal tua. Yang pertama, kalian tentunya tidak asing dengan dengan sarden ya. Ini sarden Yamato, dimana sarden ini sangat ambil andil besar mengenai pertumbuhan kalian ya, anak kosan, tumbuhan untuk berpikir, untuk berolahraga, untuk beraktivitas tentunya ya guys. Ini sarden. Biasanya kalau aku pada zaman kuliah itu ya, kalau misalkan memasak sarden ini biasanya sering dimasak dicampur dengan mie goreng, dicampur dengan, kalau yang buat pedas itu dicampur dengan cabe ya, dengan tomat, dengan pokoknya sesuai selera ya. Biasa sih ya, kalau misalkan jadi anak kosan itu harus cerdas, apalagi di saat tanggal tua guys. Oke, yang pertama yaitu menunya tadi ya, sarden ya guys, menu anak kosan. Dan yang kedua, tarang. Ayo, ini apa? Yaps, benar sekali, ini adalah kerupuk ya, dimana kerupuk ini juga salah satu favorit makanan anak kosan pada tanggal tua ya. Kerupuk ini biasanya aku makan dengan nasi putih yang masih anget dan tentunya kecap guys. Ini sangat enak sekali, apalagi pada saat tanggal tua. Kerupuk. Dan yang ketiga, menu anak kosan selanjutnya yaitu telur. Selalu ya guys, nggak pernah ketinggalan kalau misalkan dengan telur. Biasanya kalau sebulan itu belinya satu, apa itu, kalau bahasanya aku tuh satu tabak guys ya. Telur ini sangat membantu membantu sistem pencernaan kita ya guys. Telur ini biasanya aku paling suka itu di dadar dan dibuat telur mata sapi guys. Ini sangat enak banget, dan ini sangat membantu sekali pada saat tanggal tua ya guys, dimana anak kosan itu menjerit sekali kantongnya guys. Ini telur ini sangat berjasa sekali pada saat pada zaman aku kuliah dan pada zaman ngekos. Ini telur best lah pokoknya, telur. Karena yang terakhir yang sering dimasak ketika tanggal tua, mie goreng atau mie instan guys. Ini mie Indomie favorit aku ya, dimana ini sering menemani hari-hariku, apalagi di saat pulang kuliah ya, di saat lapar-laparnya, di saat ya keuangan menipis ya, bisa dikatakan menipis ya. Ini juga best friendnya aku ya guys, best friendnya aku di saat tanggal tua. Sedih. Nggak boleh bersedih ya guys, hidup itu selalu bersyukur ya. Apapun makanannya itu kalian harus tetap bersyukur dan harus tetap ikhlas menjalani hari-hari kalian. Ini guys, mie Indomie yang juga best friendnya aku ketika habis pulang kuliah, makanya mie Indomie. Itu tadi suka dukanya pada saat zaman kuliah ya, dan juga makanan favorit pada zaman ngekos pada saat tanggal tua, pada saat dompet menjerit di tanggal tua itu pasti kalian tahu guys, anak kosan
nggak mungkin nggak tahu ya guys. Itu tadi sebagian cerita dari aku ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga channel aku terus berkembang ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya aku. Ditunggu. Bye.